bercanda aja nih. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ciliatul Ma'au Maisaro, nomor absen 7 kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan komik gambar yang telah saya buat. Pada slide pertama, seorang anak laki-laki yang sedang menggedor pintu dengan sangat keras, kemudian berteriak, "Kak Leo, buka, buka!" Kemudian karena terganggu suara berisik adiknya, si Kak Leo menjawab kesal, "Iya bentar, ish." Lalu membukakan pintu. Namun ia terkejut saat melihat adiknya yang dekil seperti gembel. Dan Kak Leo bertanya, "Astaga, habis ngapain kamu?" Lalu jawab dengan adiknya, "Habis main kuting, anak Kenma." Pada slide kedua, Leo membawa adiknya ke kamar mandi dan memandikannya. Di sela-sela mandi, adiknya bercerita tentang kuting Kenma. Namun karena tidak didengarkan Leo, adiknya pun berteriak dengan kesal. Dia bilang, "Kak Leo, dengerin, is." Akhirnya dengan pasrah, Leo mendengar cerita sang adik walau ia tak paham dengan cerita sang adik. Pada slide ketiga, setelah mandi dan sudah berpakaian rapi, sang adik pun meminta pada Leo untuk membelikan kuting yang seperti diceritakan olehnya tadi. Karena tak mengerti apa itu kuting, ia pun bertanya pada sang adik, "Hah? Kuting apaan?" Pada slide keempat, pertanyaan Leo tadi membuat sang adik termenung dan terngiang-ngiang di kepikirannya. Setelah sadar, si adik menangis dan marah karena merasa si Kak Leo ini tak mendengarkan ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Medina Sadil Kafi dari kelas 11 IPA 2 absen 22 SMA Negeri Pelandaan tahun ajaran 2022-2023. Di kesempatan saya kali ini, saya akan mempresentasikan karya saya yang bertema cerita bergambar yang berjudul Angkat Besi. Sebelum kita menyaksikan video presentasi saya, alangkah baiknya kita melihat video tutorial karya saya kali ini. Langsung saja, ini dia. Pada karya saya kali ini terdapat 7 slide. Di halaman pertama ada slide pertama dan slide kedua. Di slide pertama ada sebuah bangunan yang ternyata itu adalah tempat gym atau tempat orang berolahraga. Di slide kedua ada seorang anak yang mempunyai jambul seperti Upin yang bernama Risa. Dia seorang perempuan dan dia ingin mencoba untuk mengangkat sebuah beban atau barbel, bisa dibilang barbel ataupun angkat besi, biasanya dikatakan orang-orang. Di halaman kedua itu ada slide ketiga dan slide keempat. Di slide ketiga ada seseorang yang mungkin dia adalah kembarannya Ipin yang berjalan di samping Risa dan berkata, "Dah, ngapain nih bocah?" Lalu di slide keempat, Risa ingin mencoba mengangkat barbel tersebut dan orang yang tadi lewat di samping Risa pun berhenti dan berkata, "Widih, sok-sokan." Di slide kelima, dua teman dari seorang pria itu tadi datang. Di antara mereka, satu orang berkata, "Emang bisa?" Dan orang lain pun menyaut perkataan orang tersebut dengan berkata, "Yakin lu?" Dan mereka tertawa.
Lalu di slide ke-6, Risa benar-benar membuktikan bahwa ia benar-benar bisa untuk mengangkat barbel tersebut. Dan dia berkata dengan sombong, "Berisik banget tuyul." Dan mereka yang tadi mengejek Risa pun terheran-heran sampai melototkan matanya karena tidak percaya bahwa Risa bisa mengangkat barbel yang bisa dikatakan berat tersebut. Dan di slide terakhir ternyata Risa tidak mengangkat barbel itu sendirian, melainkan dia dibantu oleh teman-teman hantunya, yaitu Peter and Hans serta Johnson yang berada di atas badan Hans dan berkata, "Semangat kakak." Begitulah presentasi karya saya kali ini, semoga dapat dipahami. Maaf bila ada salah kata serta kekurangan, because no one is perfect in the world, but Allah is a lot of perfectness. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Berdiansyah dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang komik yang saya buat yang bertema komedi tetapi garing, yang menceritakan tentang sebuah anak yang menulis surat tetapi tidak tahu surat itu untuk siapa. Sangat aneh. Tapi sebelum lanjut, mari kita tonton video pembuatannya terlebih dahulu. Jeng jeng jeng. Saya akan menjelaskan komik saya. Di slide pertama ada anak yang setelah selesai membuat surat dan dia berkata, "Akhirnya selesai juga." Dan di slide kedua atas, anak itu sedang mengemas surat itu ke dalam amplop dan yang dibawanya anak itu bilang, "Pulang sekolah kirim ke pos A." Lanjut slide ketiga, yang bagian atas anak itu sedang menuju ke kantor pos. Yang bawah ada seorang petugas kantor pos yang bertanya, "Mau dikirim kemana nak?" Anak itu menjawab, "Kamu nanya." Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revina Rahma Alia dari kelas 11 IPA 2 nomor absen 26. Kali ini saya akan menceritakan cerita bergambar berikut ini dengan judul Anak Cendera. Bagaimana sih ceritanya? Diceritakan pada suatu hari ada dua anak muda bernama Kiki dan Kiko. Yang mana si Kiki dan yang mana si Kiko? Si Kiki ini yang menyetir mobil dan si Kiko ini yang duduk di sebelahnya. Pada saat itu Kiki tidak melihat bahwa dia sudah menerobos lampu merah. Hingga tak lama kemudian ada sebuah peluit yang berbunyi. Lalu Kiko pun mengatakan, "Mampus lu, lagian menerobos lampu merah sih." Kiki pun menjawab, "Tenang aja." Pada saat itu ada seorang polisi yang menghampiri mereka lalu bertanya, "Bisa lihat surat-suratnya?" Kiki pun menjawab, "Hehehe, sudahlah pak, saya ini anak jenderal loh." Dalam hati Kiko, "Wah, cari perkara." Pak polisi pun penasaran, lalu bertanya, "Kalau boleh tahu, jenderal siapa ya?" Kiki berpikir sejenak lalu bertanya kepada Kiko, "Psst, jenderal siapa ya?" Dilanjutkan, Kiko pun menjawabnya, "Gue juga nggak tahu tolong." Kiki pun berpikir sejenak lalu mendapatkan ide yang cemerlang.
Jenderal siapa ya? Aha, Jenderal Sudirman, Pak. Setelah mengetahui jawaban Kiki, Pak Polisi pun berkata, "Bercanda ya kamu, push up 50 kali." Setelah itu mereka berdua dihukum untuk push up 50 kali. Dilanjutkan, Kiki pun berkata, "Baru juga ngomong loh." Iko pun menjawabnya, "Lagian sih yang lo kenal cuma Jenderal Sudirman ya, yang lain dong kena hukum nih." Buat teman-teman semuanya, jangan seperti Kiko ya yang tidak fokus dalam berkendara, karena itu bisa membahayakan orang lain. Dan apabila teman-teman pernah mengalami kejadian seperti ditilang polisi, jangan pernah berbohong dengan mengaku anaknya jenderal. Begitulah penjelasan dari saya atas komik ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Octavia Ramadhani dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita gambar yang sudah saya buat. Jadi untuk judulnya adalah Don't Disturb Me, Don't Disturb Her, yang artinya jangan ganggu dia. Untuk halaman pertama yaitu di situ ada seorang anak perempuan yang ketakutan karena diganggu oleh orang gila dan ayahnya berusaha menenangkannya. "Kamu tenang aja nak, orang gila itu tidak akan kembali lagi." Tiba-tiba orang gila itu datang dan berkata, "Hai cantik." Dan ayah dari anak perempuan itu sontak meluapkan emosi dengan menampar orang gila itu. Dan orang gila itu diajar oleh ayah dari anak perempuan itu dan berkata, "Dasar orang gila, ngapain kamu kesini lagi?" Lalu pada halaman berikutnya anaknya itu ketakutan, "Ayah, jangan berantem." Dan orang gila itu merasa ketakutan karena sudah diajar oleh ayahnya dan berkata, "Ampun Pak." Lalu pada halaman berikutnya tetangganya merasa berisik karena perkelahian tersebut dan tidurnya merasa terganggu dan berkata, "Ini ada apa sih kok ribut-ribut, ganggu orang tidur aja." Lalu ayah dari anak perempuan itu bilang, "Ini loh Pak, ada orang gila yang mengganggu anak saya." Dan tetangganya berkata, "Ya saya nggak mau tahu, pokoknya jangan berisik lagi." Gitu. Itulah cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Maulidia Isma dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 9. Saya akan mempresentasikan hasil karya komik yang saya buat sebagai berikut. Jadi pada tugas terakhir kali ini saya terinspirasi dari
Google, yaitu Kominfo, yang berjudulkan Pemilih Sehat. Jadi pada slide pertama ada seorang wanita bernamakan Mika dan seorang pria bernama Tono. Jadi Mika memberitahu pada Tono agar memakai masker atau pelindung diri ketika ke TPS. Nanti kalau di TPS dia akan diberi sarung tangan untuk menyoblos. Lalu pada slide kedua, si Tono bertanya kepada Pak Lurah, apakah semua komponen kesehatan di TPS ini sudah tersedia? Lalu si Pak Lurah menjawab, sudah. Seluruh petugas TPS menggunakan masker, pelindung diri, seperti face shield, sarung tangan, dan alat lainnya untuk melindungi diri ketika di TPS. Pada slide ketiga ada Pak Umar yang bertanya kepada Pak Lurah. Jadi Pak Umar bertanya, ini Bapak sedang membuat sarana sanitasi cuci tangan dengan air mengalir. Lalu di slide keempat, Pak Lurah memberitahu Pak Umar seperti ini, sudah Pak, sabun, disinfektan hingga hand sanitizer sudah disediakan semua Pak Umar. Terima kasih atas gotong royongnya. Lalu Pak Umar berteriak, ini demi masyarakat kita sehat kan Pak? Jadi di slide kelima ada Budi yang bilang seperti ini, berarti 70% sudah siap ya Pak. Bapak-bapak tinggal atur tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter. Dikarenakan kan itu ya COVID-19, jadi harus jaga jarak. Mika bertanya seperti ini, apa ini akan memperlihatkan personel di bidang kesehatan atau di tim dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Pak Lurah? Jadi di sini Mika bertanya, apa ini melihatkan di bidang kesehatan atau dari tim gugus penanganan COVID-19? Lalu si Pak Lurah menjawab seperti ini, iya, akan ada petugas dan puskesmas. Lalu Mika bilang seperti ini, syukurlah, semoga di TPS tidak ada klaster penyebaran COVID-19. Jadi kesan dan pesan dari cerita tersebut, tetaplah jaga diri sendiri dan lindungi diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fitri Adani dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 28, akan mempresentasikan karya saya yang bertema cerita bergambar dengan judul Lomba Agustusan. Ini dia karya saya. Sebelum menyaksikan video presentasi saya, mari kita saksikan video tutorial pembuatan karya saya dulu. Ini dia videonya.
sekian video tutorial dari saya. Selanjutnya, mari kita saksikan video presentasi karya saya yang berjumlah 8 slide. Pada slide pertama, pada tanggal 17 Agustus, desanya Shizuki sedang mengadakan perlombaan untuk memperingati kemerdekaan negara Indonesia yang katanya anti-mainstream. Lalu disusul slide kedua, ada Pak Lurah yang sedang mengumumkan perlombaan itu. Dia bilang gini, "Ya, perlombaan balap kerupuk dan makan karung akan segera dimulai." Gitu katanya. Kemudian disusul slide ketiga, dengan riang gembira, Juki dan teman-teman bersorak, "Ya!" gitu untuk menyambut dimulainya lomba-lomba. Kemudian di slide keempat, ada seorang ustadz yang datang. Dia datang dengan tergesa-gesa dan bertanya dengan nada heran, Bentar, gak kebalik tuh." Gitu katanya. Lalu di slide kelima, ustadz tadi mungkin karena terkejut, dia sampai terjungkal dan terdengar bunyi gedubrak karena ternyata perlombaannya benar dan tidak terbalik. Lalu ada Shizuki dan teman-teman yang sedang menikmati makan karung. Dia bilang gini, "Nyam nyam nyam, krauk krauk, enak," gitu. Lalu ada temannya yang sedang balap kerupuk terbang di udara sambil terdengar bunyi wush, yuhu gitu. Di susul slide ke-6, Pak Lurah tadi mengumumkan lagi. Dia bilang gini, "Selanjutnya, lomba tarik tambang belum merdeka akan segera dimulai." Lalu disusul slide ke-7, Juki dan teman-temannya sedang menarik tambang. Juki bilang gini, "Tarik terus, gitu." Disusul slide terakhir, slide ke-8, mungkin karena terlalu bersemangat Juki dalam menarik tambang, dia tanpa sengaja buang angin ke temannya. Dan terdengar bunyi pret. Temannya yang kebauan, dia bilang gini, "Duh, bau Juk." Terus Juki menyahut dengan nada bersalah. Dia bilang, "Maaf sob, maaf." Dan temannya yang di depan Juki bilang, "Bercanda aja nih." Gitu. Lalu setelah tambangnya tertarik, muncullah sebuah kereta berisi emas dan seorang penjajah yang tertawa, hahaha gitu. Dan dia membawa kalimat Dirgahayu Republik Indonesia ke-69. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, bukan milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Gloria Pertiwi dari kelas 11 IPA 2. Di sini aku akan mempresentasikan hasil gambar komik pada tugas terakhirku di kelas 11. Pada halaman pertama ada pengenalan tokoh. Tokoh yang pertama adalah Adelia Alasya, si paling bimbang, dan kedua adalah Eza Dipano, si paling sabar,
Dan yang ketiga adalah Arsenio Beno, si paling kamon. Adelia Alasya adalah pacar dari Eza Di Fauna. Namun ternyata cintanya habis pada Arsenio Beno, yaitu mantan terakhirnya. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Kita lanjut pada halaman berikutnya. Pada halaman kedua, yaitu menjelaskan tentang Adelia dan Eza yang sedang berduaan. Di tengah keasyikan mereka, tiba-tiba Adelia mendapatkan notif. Halo, Adelia, dapatkah kita Arsenio? Benar, laki-laki yang sangat dia sayangi. Pada pertemuan tersebut, Arsenio tiba-tiba memeluk Adelia. Adelia yang kebingungan lalu bertanya kepada Arsenio. Arsenio, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Arsenio menjawab sambil menangis. Aku merindukanmu. Adelia yang sempat tidak percaya bertanya kembali. Apa yang kamu katakan? Arsenio lalu melepaskan pelukannya dan bertanya. Aku tahu kamu juga merindukanku. Benarkah Adelia? Lalu air mata Adelia tak terbendungkan lagi. Dia menjawab sambil menangis. Mengapa kamu rela aku pergi? Lalu Eza menjawab dengan nada pelan. Aku sangat-sangat mencintaimu. Karena itulah kebahagiaanmu yang utama untukku. Jawaban Eza itulah yang membuat hati Adelia luluh. Dia berpikir bahwa dia tidak akan menemui laki-laki sesabar dan sebaik Eza. Dengan perasaan yakin, Adelia menjawab, Eza, aku berjanji tidak akan meninggalkanmu. Aku akan terus berusaha untuk mencintaimu. Kamu jangan meninggalkanku ya. Jawabnya sambil meminta kepastian kepada Eza. Lalu dengan wajah yang gembira, Eza menjawab, tidak akan pernah Adelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Zalika Saraswati, nomor absen 3 dari kelas 11 IPA 2. Nama terdapat sampul. Pada lembaran kedua terdapat identitas saya, dan pada lembaran ketiga terdapat sedikit deskripsi, yaitu komik pendidikan. Komik berprinsip adalah komik literasi, seri moral yang mengajarkan kepada anak-anak agar sesama teman harus saling mensupport dalam keadaan apapun itu. Kesehatan sehat itu seperti kesehatan yang sehat, nilainya jarang diketahui sampai hilang. Jadi penyakitnya bukan orangnya. Pada komik ini menceritakan ada persahabatan antara dua cowok dan salah satunya terkena penyakit AIDS. Pada percakapan pertama, dari kecil akan ada satu atau dua sahabat yang datang ke hidupmu, lalu bermain bersama, tertawa, bertengkar, selalu saling minta maaf. Si A bilang semua serba sempurna hingga takdir berkata lain, dan si B bilang berkata berbeda jalan, berbeda tujuan, dan berbeda pergaulan. Si A bilang entah kenapa takdir mempertemukan kita kembali. Si B pun juga bilang, tapi dengan keadaan yang bertolak belakang. Di sini si B terkena penyakit AIDS. Lalu si B bilang lagi, dirimu yang sibuk menghabiskan sisa hidupmu. Dan si A pun juga bilang, dan dirimu yang sibuk berusaha agar sisa hidupmu bergerak. Pada percakapan 3, lalu engkau pun sadar sebanyak apapun perbedaan di antara kalian akan selalu ada atau hikmah pelajaran yang bisa diambil. Fakta bahwa kita saling mengerti sebagai satu. Dan keempat menjelaskan, si A bilang, hingga pada akhirnya engkau memutuskan untuk menemaninya. Dan si B pun juga bilang, apapun keadaannya. Dari cerita di atas kita bisa belajar bahwa arti sahabat yang sungguh itu adalah susah senang bersama-sama, dan kita harus menjauhi penyakit AIDS, bukan orangnya. Jadi jika di sekitar Anda ada yang terkena penyakit AIDS, kita harus mensupportnya agar mereka dapat berusaha agar cepat sembuh, bukan untuk menjauhi orangnya. Terima kasih.
siswi yang sedang di depan kelas. Siswa tersebut bernama Dewa dan siswi tersebut bernama Rina. Saat jam pulang sekolah, Dewa dengan sengaja membuang sampah sembarangan. Kemudian, Rina yang melihat kelakuan tidak terpuji Dewa itu langsung bergegas lari ke arah Dewa dan segera menegurnya. Saat ditegur Rina, Dewa mengelak perkataan Rina dan bilang, "Dia emang kenapa? Kan gak ada yang lihat, toh juga udah gak ada penilaian." Kemudian Rina mendengar perkataan Dewa tersebut, Rina langsung marah dan mengancam akan mencepukan ke Kak Ansa. Yang kebetulan Kak Ansa itu sebagai OSIS di sekolah tersebut. Kemudian Dewa mengayal dan bilang, "Pengen aja bawa apa, dia aja udah pulang kok." Lalu ternyata Kak Ansa masih di sana dan kebetulan dia mendengarkan percakapan mereka berdua. Kemudian Kak Ansa menyamperin mereka. Di situ Rina merasa menang karena sudah berhasil membuat Dewa takut. Amanatnya, jangan buang sampah sembarangan. Kita harus menaati tata tertib sekolah dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Karena kebersihan sebagai darinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marelda Zanisa Ferlian dari kelas 11 IPA 2. Saya akan mempresentasikan cerita bergambar saya. Pada slide pertama menceritakan tentang Ros yang mencari Adi karena sudah bel masuk belum kelihatan di dalam kelas, dan kemudian melihat figuran yang masuk ke dalam kelas. Pada slide kedua menceritakan tentang si figuran yang dari TU kemudian mendapatkan informasi bahwa Adi sakit. Setelah itu Ros yang tidak percaya bahwa Adi sakit. Pada slide ketiga menceritakan tentang figuran yang menentang pesimis Ros karena tidak mungkin kejadian itu terjadi di dunia nyata. Kemudian si Ros tetap dengan pesimisnya bahwa Adi sakit langka. Pada slide keempat, figuran yang sudah tidak tahan dengan emosinya marah kepada Ros karena Ros masih dengan pesimisnya. Setelah itu Ros menjelaskan bahwa si Adi pernah kecelakaan sampai kakinya digips dan tetap masuk sekolah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah Livia Febriani dari kelas 11 IPA 2 nomor absen 32. Di sini saya akan mempresentasikan komik yang saya buat yang bertema belajar bersama.
Untuk gambar yang pertama, terdapat 3 anak yang sedang berbincang, 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Kemudian anak perempuan pertama berbicara bahwa dirinya disuruh oleh profesor mengajari Thomas. Gambar yang kedua, lalu anak perempuan tersebut akhirnya mulai berpikir sehingga hal-hal yang di awal terlewatkan jadi mulai teringat. Untuk gambar yang ketiga, si anak laki-laki pun berkata bahwa ia hanya diam saja tidak melakukan apa-apa serta menunjuk dirinya sendiri. Dan gambar yang keempat, anak perempuan tersebut kembali berbicara bahwa pada awalnya yang harusnya semakin pintar seharusnya adalah Thomas. Namun karena ia dituntut untuk berpikir, ia pun menjadi semakin pintar pula. Gambar nomor 5, anak laki-laki itu pun menyela. Ia berkata bahwa dirinya juga semakin pintar. Lalu anak perempuan yang lain merespon dengan dengungan. Gambar nomor 6, ada perempuan yang terlihat lebih dewasa itu angkat bicara. Ia menyayangkan saat pelajaran mereka ternyata berbeda. Ia juga berkata seandainya pelajaran mereka sama, pasti akan menyenangkan bisa belajar bersama. Untuk gambar yang ketujuh, anak perempuan yang pertama menyarankan agar temannya itu belajar bersama teman sekelasnya. Gambar yang kedelapan, lalu anak perempuan itu menerangkan bahwa ia sudah pernah belajar bersama teman-temannya. Namun temannya itu enggan untuk belajar bersama lagi karena ternyata nilainya lebih tinggi daripada temannya tersebut. Dan ini adalah gambaran yang terakhir. Anak laki-laki pun merespon dengan gurauan. Ia menyarankan agar temannya itu diturunkan saja nilainya, yang disambut dengan tawa yang lain. Sekian presentasi dari saya.